Sebelum dunia sempat membaca kemana arah perang ini bergerak, Iran lebih dahulu mengubah peta tekanan Amerika di Timur Tengah. Serangan yang semula tampak berdiri sendiri kini memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan. Yordania, Bahrain, Kuwait, Qatar, hingga Oman masuk ke dalam radar pembalasan Teheran. Sejumlah laporan menyebut citra satelit dan rekaman video memperlihatkan kerusakan di sedikitnya 3 pangkalan yang menampung aset Amerika. Sementara fasilitas di Kuwait juga dilaporkan terkena hantaman. Mulai dari hanggar, pusat kendali drone, radar, hingga jalur logistik, pesannya semakin sulit dibantah. Iran tidak lagi sekadar membalas. Teheran sedang memperingatkan bahwa pangkalan Amerika di kawasan Teluk bukan lagi tempat yang benar-benar aman. Bahkan bagi sekutu terdekat Washington, lantas apakah Amerika masih memegang kendali atau justru mulai kehilangan pengaruhnya? Ketika perang kembali berkobar, Bahrain pun terseret masuk ke dalam lingkaran target Iran. Posisi negara kecil ini sangat sensitif, bukan karena luas wilayahnya, melainkan karena peran besarnya dalam arsitektur militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Di negara inilah markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat berdiri, menjadi pusat operasi yang mengawasi Teluk Persia, Laut Arab, hingga Laut Merah. Citra satelit bertanggal 12 Juli kemudian menunjukkan kerusakan pada sebuah pusat komando dan kendali drone di dalam kompleks markas armada kelima. Fasilitas seperti ini jelas bukan sekadar bangunan biasa. Tempat tersebut berperan penting dalam mendukung pengoperasian, koordinasi, sekaligus pengawasan drone militer Amerika Serikat di kawasan setiap harinya. Namun, ini bukan pertama kalinya Bahrain masuk ke dalam daftar sasaran Iran. Pada pertengahan Juni, Teheran juga dilaporkan menyerang situs radar jarak jauh Jabal Al-Dukhan, salah satu titik pengawasan paling strategis di negara tersebut. Lokasi serangan itu bahkan disebut dapat dicocokkan dengan foto-foto perbukitan Jabal Al-Dukhan yang memperlihatkan kepulan asap membubung dari kawasan radar. Mulai dari instalasi radar hingga pusat kendali drone, pola target Iran di Bahrain kini semakin sulit diabaikan. Negara kecil ini pada akhirnya ikut menanggung konsekuensi dari tindakan Amerika Serikat di kawasan. Setelah Bahrain terkena dampaknya, tekanan berikutnya pun bergerak menuju Yordania. Namun sampai kapan negara-negara sekutu Washington bersedia menanggung risiko perang yang bukan sepenuhnya milik mereka? Sebelum rudal-rudal Iran menghantam pangkalan Amerika, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Bagaimana Teheran mampu memperoleh data sasaran dengan tingkat presisi setinggi itu? Kecurigaan yang berkembang kemudian mengarah kepada 2 kekuatan besar, yakni China dan Rusia. Sejumlah laporan intelijen menduga Iran memanfaatkan citra satelit komersial China, lalu kemungkinan memadukannya dengan data pengintaian milik Rusia. Beijing dan Moskow dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Namun, ketepatan beberapa serangan yang terlihat di lapangan membuat dugaan keterlibatan keduanya terus hidup dan memicu perdebatan sengit di kalangan analis militer. Salah satu target yang semakin memperkuat kecurigaan itu adalah pangkalan udara Prince Hassan di Yordania. Pangkalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung operasi pengintaian, patroli udara, serta penempatan berbagai aset militer Amerika Serikat di kawasan. Citra satelit dari pangkalan udara Prince Hassan menunjukkan tingkat kerusakan yang sulit dianggap sebagai hantaman biasa. Sebuah hanggar diduga hancur, area parkir pesawat terlihat porak-poranda, sementara landasan pacunya memperlihatkan bekas hantaman yang mencolok. Di dalam kompleks yang sama, sistem pengawasan dan pemantauan drone juga tampak mengalami kerusakan, memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini murni kemampuan intelijen Iran atau ada kekuatan besar lain yang diam-diam membantu dari belakang layar? Yordania menyatakan 4 rudal balistik Iran berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Namun, sejumlah analis melihat gambaran yang jauh lebih besar daripada klaim tersebut. Mereka memperkirakan sedikitnya 12 rudal ditembakkan menuju pangkalan itu. Jika perhitungan tersebut benar, 8 rudal lainnya kemungkinan berhasil menerobos sistem pertahanan dan menghantam target yang telah ditentukan.
Gelombang serangan berikutnya disebut bergerak menuju pangkalan udara Mu'afaq Salti, fasilitas strategis lain yang digunakan oleh Amerika Serikat. Citra satelit memperlihatkan 2 titik gelap yang diduga kuat sebagai bekas tumbukan rudal. Sorotan kemudian mengarah pada 2 hanggar pesawat tempur yang juga diduga ikut terdampak oleh serangan tersebut. Di sisi lain, IRGC mengklaim berhasil menghancurkan tempat perlindungan pesawat F-15, F-16, F-35, serta sejumlah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Tidak jauh dari lokasi itu, citra satelit pangkalan udara Raja Faisal juga memperlihatkan sedikitnya 3 titik yang diduga merupakan bekas hantaman rudal. Rangkaian serangan dengan tingkat presisi seperti ini membuat dugaan adanya dukungan intelijen satelit Rusia dan Cina semakin sulit disingkirkan dari perdebatan para analis. Namun sasaran berikutnya memiliki nilai yang bahkan jauh lebih strategis. Sebab dari negara inilah sebagian besar logistik militer Amerika ditopang sebelum disalurkan ke berbagai pangkalan di Timur Tengah. Lalu, apakah sistem pertahanan Washington benar-benar masih dapat diandalkan? Atau selama ini hanya terlihat kuat di atas kertas? Kuwait jadi sasaran. Setelah Yordania dan Bahrain, arah tekanan Iran berikutnya bergeser menuju Kuwait. Negara ini memegang peran penting karena menjadi salah satu pusat logistik utama bagi operasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Artinya serangan terhadap Kuwait bukan sekadar pesan simbolis, melainkan pukulan yang berpotensi mengganggu urat nadi pergerakan militer Amerika secara langsung. Jika Kuwait dipandang sebagai simpul utama logistik Amerika, maka pangkalan Ali Al-Salem menjadi salah satu titik yang paling sensitif. Media Iran kemudian menampilkan citra satelit beresolusi tinggi yang disebut memperlihatkan kerusakan pada ground control unit, fasilitas penting yang berkaitan dengan pengendalian drone militer Amerika. Petunjuk lain muncul dari citra Sentinel-2 bertanggal 8 Juli yang memperlihatkan 1 titik mencurigakan dan diduga kuat sebagai lokasi hantaman. Namun sasaran Iran di Kuwait rupanya tidak berhenti pada fasilitas militer yang terlihat jelas. Di kawasan industri Mina Abdullah, gudang logistik KGL juga disebut masuk ke dalam daftar target serangan. Dugaan tersebut diperkuat oleh berbagai petunjuk yang saling berkaitan, mulai dari video serangan drone, unggahan warga, citra satelit, hingga data kebakaran milik NASA. Setelah serangan terjadi, Garda Revolusi menyatakan bahwa gudang tersebut merupakan bagian dari jaringan utama yang menopang logistik militer Amerika di kawasan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah sekutu Washington kini justru harus membayar mahal karena menjadi tempat bersandarnya kekuatan Amerika? Teheran juga mengklaim telah menyerang bekas kamp pangkalan PBB yang berada di perbatasan Irak dan Kuwait. Menurut sejumlah laporan, kawasan tersebut diduga digunakan sebagai titik peluncuran HIMARS dan rudal ATACMS untuk menyerang wilayah Iran. Kemudian pada 13 Juli, 2 klaim baru muncul nyaris dalam waktu bersamaan. Garda Revolusi menyatakan 1 baterai Patriot PAC-3 di Ali Al-Salem serta radar jarak jauh AN_FPS 117 di pangkalan udara Ahmad Al-Jaber berhasil dihancurkan. Seluruh klaim tersebut sejauh ini belum mendapat verifikasi independen, sementara pemerintah Kuwait juga belum memberikan konfirmasi. Namun jika benar, dampaknya bukan sekadar kerusakan fasilitas, melainkan pukulan langsung terhadap sistem pertahanan udara Amerika dan sekutunya di kawasan Teluk. Dari Kuwait, fokus Iran kemudian bergeser menuju Oman, jalur penting bagi logistik laut Angkatan Laut Amerika Serikat, sebelum tekanan berikutnya mengarah ke Qatar. Dan di titik ini, publik patut bertanya, berapa banyak pangkalan Amerika yang sebenarnya masih benar-benar aman? Setelah Yordania, Bahrain, dan Kuwait masuk ke dalam rangkaian sasaran, peta tekanan Iran kembali meluas. Kali ini sorotan tertuju pada Oman dan Qatar, 2 negara dengan fungsi berbeda, tetapi sama-sama memegang peran vital dalam menopang operasi Amerika di Timur Tengah. Di Oman, perhatian pertama mengarah ke Pelabuhan Duqm. Garda Revolusi Iran mengklaim pelabuhan tersebut dihantam karena berfungsi sebagai pusat dukungan logistik kapal perang sekaligus fasilitas pengisian bahan bakar bagi kapal induk Amerika.
Artinya, sasaran Iran bukan sekadar sebuah pelabuhan, melainkan simpul penting yang membuat armada Washington tetap bergerak dan bertahan di kawasan. Duqm memiliki nilai strategis karena sejak 2019 digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai titik persinggahan dan pusat dukungan logistik bagi armada yang beroperasi di Samudra Hindia hingga kawasan Teluk. Dari Oman, arah perhatian kemudian bergeser menuju Qatar. Untuk kesekian kalinya, pangkalan udara Al Udeid kembali disebut masuk dalam daftar sasaran Iran. Pangkalan ini bukan instalasi biasa, melainkan basis militer Amerika terbesar di Timur Tengah sekaligus pusat operasi udara yang menopang berbagai misi Washington. Jika fasilitas sebesar ini pun terus dibidik, apakah Amerika masih mampu menjamin keamanan sekutunya? Citra satelit bertanggal 12 Juli memperlihatkan kerusakan pada fasilitas pemeliharaan pesawat tempur di dalam kompleks pangkalan. Namun hingga saat ini, Amerika Serikat maupun Qatar masih belum memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi sebenarnya dari fasilitas tersebut. Pola sasaran Iran kini mulai berubah. Jika sebelumnya serangan lebih banyak diarahkan ke radar, hanggar, dan pusat kendali, target terbaru justru menyentuh infrastruktur yang membuat operasi Amerika tetap hidup. Mulai dari logistik laut, pasokan bahan bakar kapal induk, hingga fasilitas perawatan pesawat tempur. Hal ini menunjukkan bahwa daftar target Teheran semakin luas, semakin tersebar, dan tidak lagi terpaku pada satu jenis fasilitas militer saja. Jika seluruh serangan ini ditarik ke dalam satu peta besar, pola yang terbentuk semakin sulit dibantah. Dibandingkan gelombang sebelumnya, serangan Iran kini terlihat jauh lebih terarah. Rudal-rudalnya disebut mampu menjangkau hanggar pesawat, pusat kendali drone, hingga fasilitas logistik yang menopang pangkalan Amerika di Timur Tengah. Meski tingkat kerusakan di sejumlah lokasi masih menunggu verifikasi independen, peningkatan presisi inilah yang mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan analis militer. Di balik perang rudal tersebut ada tekanan lain yang perlahan mulai menghantam Amerika, biaya pertahanan yang luar biasa mahal. Setiap pangkalan yang ingin tetap terlindungi membutuhkan berlapis-lapis sistem pertahanan bernilai fantastis. Dalam sejumlah serangan, rudal balistik Iran yang diperkirakan hanya berharga ratusan ribu dolar harus dihadang menggunakan pencegat Patriot PLC-3 yang nilainya mencapai jutaan dolar untuk setiap unitnya. Beban tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena kini mulai menggerus persediaan amunisi Amerika. Analis pertahanan CSIS Mark Kansian mengatakan kepada CNN bahwa Washington diperkirakan telah menggunakan antara sepertiga hingga setengah dari persediaan amunisi pentingnya selama perang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa pemesanan sistem Patriot baru dapat membutuhkan waktu 4-5 tahun sebelum benar-benar tersedia. Pada saat yang sama, Garda Revolusi terus mengklaim telah menghancurkan berbagai fasilitas penting Amerika di Yordania, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Oman. Banyak dari klaim itu memang belum mendapatkan verifikasi independen, tetapi yang memancing pertanyaan adalah negara-negara sasaran juga tidak memberikan bantahan tegas terhadapnya. Karena itu pertanyaan yang muncul kini telah berubah. Bukan lagi apakah konflik ini akan terus berlanjut, melainkan seberapa jauh eskalasi berikutnya akan menyeret kawasan ke dalam kehancuran yang lebih besar. Presiden Donald Trump menyatakan Amerika akan terus melancarkan serangan keras sampai Iran bersedia kembali ke meja perundingan. Namun Teheran justru mengirimkan pesan yang sepenuhnya berlawanan. Setiap tekanan dari Washington akan dibalas dengan serangan yang lebih besar. Jalur diplomasi memang belum sepenuhnya tertutup, tetapi jika kalkulasi militer terus mengalahkan negosiasi, Timur Tengah dapat terseret ke dalam perang yang jauh lebih luas, jauh lebih mahal, dan semakin sulit dihentikan karena berlangsung di banyak front sekaligus. Menurut Anda, pihak mana yang sebenarnya sedang berada dalam posisi paling tertekan?